Hai guys, perkenalkan nama saya Danikulo Syapirandu. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara dengan NIM 2012101. Di sini saya akan membahas tentang berwirausaha dengan judul Berwirausaha di Tengah Pandemi. Mari langsung saja kita saksikan penjelasan dan video singkat dari saya. Saya memilih usaha barbershop pada video saya kali ini karena saya rasa usaha barbershop adalah usaha yang tetap jalan dengan baik dan bisa dibilang cukup laris di tengah pandemi sekarang ini, di tengah COVID-19, karena setiap orang harus memperhatikan penampilannya dan tidak boleh membiarkan rambutnya panjang karena akan terlihat seperti tidak terurus dan tidak terawat. Para pelaku usaha barbershop sangat memperhatikan kenyamanan dan keamanan customernya dalam pangkas di tempat pangkas mereka. Seperti usaha ini, para barber tetap menjalankan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan sebelum memegang rambut customer dan tetap memakai masker. Dan seluruh customer sebelum masuk dicek suhu dan diberikan hand sanitizer. Dengan cara ini, pelaku usaha sangat berpikir inovatif dan kreatif untuk tetap menjalankan bisnisnya di tengah pandemi. Dewasa ini, tempat pangkas lebih dikenal dengan sebutan barbershop yang mana memiliki kualitas dan standar yang lebih tinggi ataupun lebih bagus dibandingkan tempat pangkas biasa yang harganya jauh lebih murah. Para pelaku usaha barbershop ini dengan jeli melihat peluang bisnis yang menguntungkan hasil yang banyak, di mana modal yang digunakan tidak terlalu besar untuk memiliki keuntungan yang besar. Di barbershop tempat saya pangkas ini, umumnya dindingnya memakai wallpaper dibandingkan memakai cat, karena harga yang digunakan jauh lebih murah jika memakai wallpaper dibandingkan dengan menggunakan cat, yang mana bisa menghemat 50% sampai 70% biaya untuk memberikan suasana indah pada dinding. Para pelaku usaha barber ini pun memberikan suasana estetik di dalam ruangan barbershop yang mereka kelola dengan cara memberikan foto hiasan yang berkaitan dengan kegiatan pangkas yang mulai dari zaman dahulu sampai sekarang, dan mereka juga memberikan kenyamanan berupa air conditioner atau pendingin ruangan yang mana membuat para customer betah dan manja jika berada di barbershop. Berbeda dengan tempat pangkas biasa yang belum memiliki pendingin ruangan ataupun tempat bangunan yang nyaman. Melalui kejelian para pelaku usaha barber ini, mereka mendapat customer dan pelanggan yang banyak, dan bahkan mereka bisa mempertahankan customer yang mereka dapat untuk tidak beralih ke tempat pangkas lain. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, mereka tetap bisa mempertahankan customer mereka dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang baik agar customer merasa aman dan nyaman ketika pangkas di tempat yang mereka kelola. Dengan cara itu, maka risiko kehilangan pelanggan akan semakin berkurang dan bisnis mereka tetap berjalan dengan baik sekalipun berada di pandemi COVID-19 ini. Di saat saya pangkas, saya menyempatkan diri untuk bertanya kepada barber tentang pendapatan mereka selama pandemi COVID-19. Seharinya, mereka bisa mendapat 15-30 pelanggan untuk dipangkas. Tentu angka tersebut bukanlah jumlah yang kecil di tengah pandemi seperti sekarang ini. Biasanya barber dan pemilik usaha ini berbagi omset yang mana 60% untuk pemilik usaha dan 40% untuk barber. Hasil yang lumayan untuk seorang barber atau tukang pangkas seharinya. Pada umumnya biaya pangkas di tempat barbershop bisa dibilang worth it, yang mana fasilitas dan kenyamanan yang diberikan sebanding dengan harga yang ditentukan. Kebetulan di barbershop tempat saya pangkas, fasilitas dan kenyamanan yang diberikan sangat lengkap dan membuat saya senang berada di tempat pangkas ini. Beberapa fasilitas yang saya nikmati adalah face scrub, yaitu untuk membersihkan wajah, dan cuci rambut. Jadi kita nggak perlu tuh repot-repot cuci rambut lagi di rumah, udah kinclong. Jadi hal yang terpenting untuk menjaga usaha kita tetap berjalan dengan baik di tengah pandemi ini adalah fasilitas dan kenyamanan yang tidak boleh kita hilangkan dalam usaha kita. Malah kita harus terus meningkatkan agar customer tetap senang dan nyaman ketika berada di tempat usaha kita. Saya Danikulo Syapirandu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Salam wirausaha.